Sebenarnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa dalam pasal 22E ayat 5 dikatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi karena ada amanat di situ bahwa penyelenggaranya adalah suatu komisi pemilihan umum, maka kata suatu karena dulu dalam pembahasan S kecil, jadi dia satu sistem penyelenggaraan di mana ada body of execution yaitu KPU dan ada body of control yaitu Bawaslu. Kedua ini memainkan peran sebagai penyelenggara. Dalam penyelenggaraannya, organisasi mereka itu bersifat nasional, tetap dan mandiri sehingga hierarkis. Maka untuk menegaskan hierarkis dan kehierarkian dan kemandirian itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 122 Ayat 3 bahwa apabila terjadi masalah-masalah pada tingkat kabupaten kota, maka KPU kabupaten kota itu bisa diambil alih oleh KPU pada tingkat provinsi. Apabila KPU provinsi tidak bisa melangsungkan tahapan-tahapan, maka KPU nasional bisa mengambil alih. Jadi itu untuk menjamin hierarkisnya, sehingga KPU itu tidak hanya menjadi penonton kalau terjadi masalah di bawah. Dia penyelenggara, di situ ada, di situ sifatnya kata kerja. Jadi dia harus bisa mengeksekusi. Ya Pak. Bagaimana menurut Anda kerjasama antar institusinya itu sendiri? Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau mungkin masih ada hal yang perlu diperbaiki? Iya, memang di sini ada hubungan kerjasama ya, kelembagaan negara. Jadi kalau terjadi masalah pada penghitungan suara, maka di dalam pasal 106 ayat 4 di situ diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili sengketa penghitungan suara. Jadi modelnya itu seperti yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi, hanya memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kemudian kewenangan KPU ini yang banyak disalahartikan. Kewenangan KPU itu ada pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 1 sampai 3, yaitu terhadap hasil pemilu ketua KPU wajib menandatangani penetapannya. Kalau ketua KPU berhalangan, maka ditandatangani oleh salah seorang anggota. Kalau salah seorang anggota berhalangan, maka berita acara kemenangan itu dengan sendirinya menjelaskan siapa yang menang. Artinya bukan KPU yang menentukan siapa pemenang, tapi rakyatlah yang menentukan lewat berita acara itu siapa yang menang. Nah, ini yang menetapkan. Kemudian hasilnya diusulkan kepada Presiden. Presiden sesuai dengan amanat pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 hanya mengesahkan. Jadi ini yang sebenarnya masih terjadi salah pengertian, seolah-olah pemerintah itu bisa merumuskan, memutuskan siapa yang menang dan siapa kalah. Saya kira kita akan dudukan ini pada tempatnya, bahwa Presiden hanya punya hak mengesahkan dan tidak untuk mempertimbangkan, memutuskan mana yang seperti zaman dulu tidak.